pada saat dia mencoba menggerakkan gerakan 3 periode. Diutuslah semua ketua partai politik, kita harus sebutkan. Airlangga Hartarto, atau Golkar yang mensponsori, Muhaimin Iskandar mensponsori, Zulkifli Hasan mensponsori, Lanyala Mataliti mensponsori agar 3 periode. Saya dapat informasi itu adalah hasil pertemuan oligarki di IKN tanggal 11-12. Dan mengamanatkan bahwa harus menekan Prabowo agar tetap keberlanjutan daripada Presiden Jokowi, termasuk kabinet dan programnya. Ada ancaman 4-5 ancaman ke Prabowo kalau dia tidak diikuti. 13 Oktober, 7 hari sebelum dilantik, terjadi kesepakatan untuk menetapkan kabinet yang 17 orang masih Jokowi. Yang hari itu ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Dasko. Jangan kita ajari Prabowo bagaimana melawan Jokowi, karena dia sudah berkali-kali dikhianati. Orang ini permainannya sudah saling tahu. Jokowi punya kartu truf. Saya yakin juga Prabowo juga punya kartu truf. Kalau Pak Prabowo terlambat, 17 Agustus 2026, itu sudah harus menyingkirkan, sudah selesai waktunya berterima kasih kepada Jokowi dan kawan-kawan. Panas! Said Didu melontarkan klaim mengejutkan soal dugaan gerakan 3 periode, pertemuan oligarki, hingga adanya tekanan terhadap Prabowo menjelang pelantikan. Benarkah ada kepentingan besar di balik transisi kekuasaan? Simak pernyataan lengkapnya dan cermati berbagai klaim yang kini menjadi sorotan publik. Ketidakrelaan itu. Nah, pada saat itu tidak rela, akhirnya ingat tanggal yang paling menentukan juga tanggal 13 Oktober 2024. Terjadilah pemanggilan presiden terpilih dipanggil oleh presiden ke Solo menghadap 13 Oktober 7 hari sebelum dilantik. Disitulah terjadi kesepakatan untuk menetapkan kabinet yang 17 orang masih Jokowi. Nah, ingat saat itu bahwa ada yang hari itu ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Dasko. Nah, saya dapat informasi itu adalah hasil pertemuan oligarki di IKN tanggal 11-12. Dan mengamanatkan bahwa harus menekan Prabowo agar tetap keberlanjutan daripada Presiden Jokowi, termasuk kabinet dan programnya. Jadi pemaksaan itu berlanjut sampai itu. Nah, Pak Prabowo kelihatannya saat itu ngalah, terpaksa mengangkat kabinet itu. Akhirnya tema keberlanjutan dijadikan tema oleh Prabowo, termasuk kabinet. Nah, di situ kita mulai ragu. Ini berarti terjadi perebutan kekuasaan karena sebelum tanggal 13 Oktober itu nama-nama kabinet yang diinikan oleh Prabowo agak masuk akal loh. Betul. Ya kan Pak? Dari segi jumlahnya. Dari hanya 33 dan orangnya profesional. Setelah ketemu 13 Oktober berubah total. Kita nggak tahu. Saya dapat informasi ada ancaman 4-5 ancaman ke Prabowo kalau dia tidak diikuti. Nah, akhirnya, tapi kita lihat langkah berikutnya, setelah jadi presiden, Prabowo mencabut PSN yang hadiah ke oligarki. Kemudian memperlambat, bahkan mungkin menghentikan. Memanas! Said Didu menyoroti polemik ijazah Presiden ke-7 RI serta proses hukum yang sedang bergulir. Ia menyampaikan sejumlah klaim dan mendesak agar seluruh pihak membiarkan persoalan ini diuji secara terbuka melalui mekanisme peradilan. Benarkah fakta persidangan akan menjawab semua perdebatan? Simak pernyataan lengkapnya. Dia penguasa gitu loh, nggak ada jalan abu-abu. Apa kartu truf yang dimiliki oleh Pak Prabowo untuk kill? Saya pikir banyak sekali kartu yang ini oke lah, kita coba bahas. Kalau Pak Prabowo netral saja terhadap kasus-kasus yang muncul, pasti Jokowi tidak bisa mempertahankan diri. Kita bahaslah ijazah palsu. Oke? Ijazah palsu ini kan Prabowo punya pilihan, bisa meminta deponering kejaksaan demi, kan berkali-kali itu terjadi deponering karena demi ketenangan, bisa juga berlanjut atau karena memang alat buktinya ya? Ya, alat buktinya sidangnya terbuka. Ya. Okay. Nah, bagi publik yang mau berpikir sederhana, kan begini yang terjadi sekarang.
ada teman Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan melaporkan bahwa ijazah yang digunakan oleh Jokowi untuk mendaftar yang dipublish itu palsu. Itu Jokowi menyatakan saya punya ijazah. Yang pertanyaan apakah ijazah yang dia punya itu kalau memang ada, kalau ini kan sama atau berbeda dengan yang dipakai yang di teman-teman. Kalau itu sama, artinya ijazah yang dipegang Pak Jokowi palsu dong. Oke. Kalau itu berbeda, itu kan kalau ada. Kalau ada dan sama, artinya yang digunakan ijazah Jokowi palsu dong, karena hampir bisa dipastikan yang beredar ini adalah palsu. Kalau itu berbeda, artinya Pak Jokowi punya ijazah dan asli, berbeda dan asli loh ya. Dan berbeda dengan yang beredar, artinya Jokowi pernah menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan jabatan. Nah, ini akan terbukti di sidang. Jadi maksud saya, saya melihat sih Pak Prabowo ini positioning ke hukum ke Jokowi dia netral aja. Netral aja. Jadi saya berharap Pak Presiden yang netral aja lah melihat ini, biarkan aja bergulir di persidangan, saling membuktikan gitu kan. Nah, karena teman-teman saya juga ini berkeyakinan bahwa ini palsu gitu. Nah, saya pikir ya, bayangkan tokoh setingkat Megawati, Yusuf Kala sudah menyatakan, apa sih susahnya, tunjukin aja. Betul. Ya kan? Tapi nggak digubris terus. Nah, sekarang saya melihat sudah mulai agak menghindar terus Jokowi ini. Sudah nggak mau hadir di sidang. Jadi dia menurut saya bahwa dia masih bisa mengendalikan penegakan hukum. Nah, kita lihat Bung Indra, waktu kasus penangkapan Roy Suryo sama Tifa, nah itu kan menurut saya di kepolisian sudah terjadi dua faksi itu. Ya. Faksi yang ingin ditahan dan faksi yang tidak mau ditahan. Faksi yang mau ditahan itu berharap agar di tahanan Polda aja terus. Faksi yang tidak mau ditahan dibawa ke rumah sakit. Polri ya. Polri. Itu kan bukan tahanan. Ya. Nah, pada saat diangkat dari rumah sakit Polri ke kejaksaan, faksi yang tidak mau ditahan itu tidak diborgol pada saat dinaikkan di tahanan. Pas di mobil tahanan kelihatannya faksi yang mau menunjukkan ditahan diborgol. Pas turun di kejaksaan, faksi yang ingin bahwa itu tidak tahan dibuka borgolnya. Kejaksaan, kalau kita tahu kejaksaan, kalau bukan arahan dari atas, arahan dari itu kejaksaan itu hanya presiden, jaksa agung, jaksa tinggi, kejaksaan negeri. Tidak mungkin seorang kepala kejaksaan negeri punya inisiatif untuk kasus sebesar ini atas inisiatif dia. Inisiatif dia terjadi itu adalah langsung menawarkan, apakah Anda mau RJ damai? Langsung ditolak. Setelah nanti ditolak, langsung oke, tidak ditahan. Artinya, saya membaca ini bisa panas. Said Didu mengklaim terjadi tekanan politik menjelang pelantikan Presiden Prabowo yang disebut memengaruhi penyusunan kabinet dan arah pemerintahan. Benarkah ada intervensi kekuatan besar di balik keputusan tersebut? Simak pernyataan lengkapnya dan cermati berbagai klaim yang masih menjadi perdebatan publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.